Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-143. Di tahun ini kita IHSG-nya ditutup minus. Masa market global juga mix, tapi kita punya alert satu dan nanti kita akan bahas ya. Tapi namun begitu saya lihat di rekom di screen juga ada beberapa saham yang Bapak Ibu bisa nanti potensi untuk dianalisa lebih detail. Baik, kalau terkait dengan sentimen bahwa market kemarin tuh market global ditutup mix karena sentimennya adalah berita inflasi di Amerika, pengumuman data inflasinya melandai ya, lebih baik, maksudnya begitu. Nah, arahnya adalah apakah The Fed akan terus melanjutkan kenaikan suku bunga atau akan berhenti, kapan berhenti, atau kapan dia akan stop, lalu kapan, apakah ada kemungkinan nanti berapa kuartal ke depan dia akan menurunkan suku bunga. Jadi seperti itu sentimen globalnya. Kita karena market Indonesia ini terhubung dengan global ya, jadi paling nggak secara psikologis atau sentimen kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Paling tidak itu yang saya pelajari waktu kuliah dulu di terkait dengan makroekonomi atau pasar global. Oke, kita mulai saja trading snapshotnya. IHSG ditutup 0,19 minus ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini sejak dia ada opening gap up ya. Jadi setelah opening gap up dia tutup ya, tutup, setelah itu dia turun. Nah, di sini jam 10 ini baru mulai keluar alert. Kenapa mulai jam 10? Karena ini adalah big data. Dia butuh data dia untuk memberikan rekomendasi. Jadi nggak mungkin 5 menit langsung ada rekomendasi ya. Jadi dia menggunakan 1 jam. Data dulu digunakan, termasuk data-data yang sebelumnya. Lalu market kita intraday-nya tidak pernah positif sampai dia pre-closing juga tidak ada tarikan. Di sini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, asingnya net foreign flow-nya adalah negatif. Artinya capital outflow, net sell. Tapi di sini Bapak Ibu lihat total value-nya cukup rendah ya, cuman 7,47. Jadi ini kita perhatikan tiap hari. Financial-nya terbesar negatif, mungkin kemarin sudah naik, sekarang kontraksi. Energi juga, kalau kita lihat asingnya 37% di all market. Sementara di regular, semoga ini tidak salah ya Bapak Ibu. Ini nanti dicek lagi ya. Artinya memang kalau kelihatannya memang cuma mandiri, tapi angkanya ini nanti perlu dicek kembali. Juga kalau net sell-nya paling besar di ini. Mudah-mudahan tidak salah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak salah. Ini saya meragukan juga. Oke, ini diabaikan dulu ya. Soalnya kita yang perlu tadi saya cek tuh cuma ini saja. Net sell-nya di outflow-nya adalah di all market dia minus ya. Jadi cukup meragukan. Saya mungkin salah ambil ya Bapak Ibu. Ini diabaikan dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, termasuk di RTA juga bisa. Oke, itu. Sekarang kita lihat, ini dia alertnya hanya ada satu, jam 10:07. Jadi mulai jam 10 dia baru mulai alert dan ini terkirim sekuensial. Mungkin Bapak Ibu terimanya tidak sama. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Dia menggunakan API Telegram. Di belakang adalah, di backbone-nya adalah machine learning. Jadi nama algoritma adalah deep key learning. Bapak Ibu bisa searching juga di Google, namanya deep key learning ya. Nah, kita juga punya Telegram channel, Bapak Ibu bisa join, websitenya www.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan thread-nya Bapak Ibu bisa follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana cara menganalisa saham. Ini alertnya adalah BRPT, mungkin kita akan bahas BRPT step by step. Checklistnya saya sharing. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga lakukan hal yang sama. Bapak Ibu bisa masuk ke robotnya Telegramnya, bisa lakukan cara yang sama, langsung dapat akses trialnya, lakukan, pelajari, dan sambil saya kerjakan Bapak Ibu juga ikutin step by stepnya. Itu sangat intuitif dan penjelasan saya harusnya Bapak Ibu bisa ikutin dan rasakan atau ikutin ini logis atau enggak ya penjelasannya. Jadi begitu caranya ya Bapak Ibu. Namun begitu jangan percaya 100%, Bapak Ibu harus lakukan sendiri. Kenapa? Karena analisa saya bisa saja salah karena mungkin pengalaman kita berbeda.
ilmunya juga belum mungkin tidak 100% sama ya, style tradingnya juga tidak sama, lalu kapital kita jelas tidak sama, psikologi trading kita belum tentu sama ya. Jadi di disclaimer ada Tayor Trade One Race yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah kalau nonton video ini Bapak Ibu jadikan second opinion, Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Jadi apa ketika saya ketik Speedo, Bapak Ibu ketik Speedo gitu sama-sama. Jadi jelaskan dengarkan penjelasannya ya. Jadikan sebagai second opinion. Nah, Bapak Ibu nanti lakukan sendiri, Bapak Ibu akan wajib memiliki namanya first opinion. Dari mana caranya? Lakukan sendiri ya, practice make perfect. Itu saja. Nah, setelah itu silakan disusun trading plan-nya, hitung manajemennya, dan mudah-mudahan intuitif lah ya, membaca market itu tidak suatu yang sulit-sulit amat kalau kita sudah punya pengalaman jam-jam terbang, terbiasa dengan membaca market. Itu yang saya pahami selama ini. Jadi tidak ada yang ya kita bisa paham lah, bukan hal yang rahasia. Jadi ilmunya juga bisa kita cerna dan kita lakukan. Oke, itu dia. Ini Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya. Untuk yang sudah subscribe channel YouTube lama yang dari ITB, waktu saya kuliah di SBM ITB, sekarang sudah disuspend ITB. Saya tidak bisa akses lagi dan tutorial-tutorialnya sedang dibuat ulang. Jadi supaya nanti kalau ada upload tutorial baru, Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja saya ingatkan kembali ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, untuk weekly ini, jadi mulai tanggal 7 sampai 10 kemarin, hari Senin sampai Kamis, kebetulan banyak alert robot. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk voting ya. Nanti link votingnya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu untuk klik atau join langsung ke Telegram channelnya. Di sini voting ada ABMM, Arto, Cepin, Energi, ESA, Java, MMIX, PNBN, SCMA, dan TKIM. Ada beberapa saham yang tidak masukkan karena batasnya cuma 10. Dari 10 ini akan kita pilih 5. Ya, dan kita akan analisa berbeda dengan aftermarket close tentunya. Kita akan lebih detail ke wake of analysis atau lebih detail ke volume price analysis, dan tentunya alert dari hari Senin sampai hari Kamis akan dibahas dengan data penutupan hari Jumat, ya kan? Ya, yang untuk hari Jumat kita bahas hari ini gitu. Baik. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan tentang workshop. Kemarin saya kebetulan lagi ke Bogor, lagi ada technical meeting untuk hasil pengeboran kemarinnya di kantor untuk persiapan pengeboran ke depan juga. Jadi ini ada pertanyaan nih hampir sama ya tentang workshop. Pertanyaan pertama, kapan diantarkan ya Bapak Ibu? Jadwalnya belum tahu. Jadi kalau saya ini bukan lembaga yang ngejar-ngejar untuk mengadakan workshop setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kadang-kadang kalau orang minta baru saya bikin kalau saya sempat dan waktunya, kalau lagi anak-anak atau lagi nggak sibuk lah ya. Jadi kadang-kadang waktu sama keluarga tuh penting juga. Jadi bisa mungkin saya adakan 4 bulan sekali. Ini yang terakhir, workshop terakhir tuh hampir 10 bulan baru saya lakukan lagi kembali ya. Jadi September baru di Agustus sampai 10 bulan. Jadi nggak tahu nih. Mudah-mudahan 3 atau 4 bulan ke depan lah. Nanti kalau kalau yang penting tuh saya dapat ruangan dulu. Ruangan kelasnya itu dapat karena nggak kecuali karena saya bikin workshop itu tidak di hotel. Saya bikin workshop tuh ada yang menyewakan ruangan murah meriah supaya apa? Harga workshopnya murah. Kalau nanti harga workshopnya mahal, ya kasihan juga ya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, Pak, ini saya kemarin tuh ada dari Medan, ada dari Surabaya. Ongkos dia berangkat dari Medan pulang pergi itu jauh berlipat-lipat daripada harga workshopnya. Teman, apa boleh buat lah ya. Memang saya tidak bisa bikin online juga karena namanya workshop, harus bertemu langsung. Intinya nanti akan saya umumkan. Belum ada rencana dalam waktu dekat. Bulan depan kalaupun ada berarti intinya sebulan sebelumnya pasti saya udah dapat jadwal baru akan saya umumkan. Oke, itu ya. Jadi untuk workshop trading as bisnis kapan? Untuk biaya murah ya, murah. Karena kita tidak di hotel, makanannya juga sederhana. Ya maksudnya makan siang, snack apa segala macam ada. Oke, dan terbatas cuma 6 orang ya Bapak Ibu, tidak banyak-banyak. Nah, ini juga ada yang bertanya tentang VPA. Jadi dia merasa belum pernah ikut VPA, tapi udah merasa cukup ilmunya, dia langsung mau sudah merasa cukup ilmu trading as bisnis, sudah mau langsung ke VPA. Jadi tidak boleh. Bagi Bapak Ibu yang mau kelas advance wajib mengikuti workshop basic class trading as bisnis. Kenapa? Karena memang tidak pernah ditawarkan ya.
hanya ditawarkan ke teman-teman alumni trading asing dan ditawarkannya itu kapan kelasnya masih ada atau enggak itu di dalam grup alumni workshop. Jadi pasti langsung penuh biasanya. Paling sisa satu, sisa dua gitu. Sisa satu itu biasanya karena informasi nggak terbaca gitu. Jadi yang kemarin ikut workshop belum juga ada beberapa yang belum ikut kelas advance-nya. Jadi yang dulu-dulu juga mau ngulang. Jadi sudah ikut kelas VBA kelas basic batch 1, batch 2 dia ingin ulang lagi karena memang harga workshopnya juga tidak mahal. Kadang beberapa orang ingin refreshing karena banyak ilmu yang saya tambah dalam workshop. Jadi itu dia informasi tentang workshop ya Bapak Ibu. Nanti akan diumumkan di Telegram channel, tunggu sajalah. Kalau untuk trading as business. Kalau untuk volume price analysis, kelas advance diumumkannya di grup alumni workshop. Oke, itu dia. Jadi nanti kita akan umumkan. Baik, kita akan pindah dulu ke Telegram channelnya. Ke Telegram group, maaf. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Maksud saya tadi kita bertemu di Telegram bot ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Telegram bot. Delquan_bot ya, Bapak Ibu bisa cari di Telegram atau cari di Google Delquan_bot Telegram bot. Jadi nanti kalau ada logonya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik, bisa join langsung, bisa langsung akses robot, bisa langsung lakukan seperti apa yang saya lakukan ya. Jadi linknya ada di deskripsi video. Oke, apa yang kita lakukan biasa di dalam aftermarket close? Ini karena hari Sabtu, untuk penutupan hari Jumat agak santai ya Bapak Ibu. Biasanya saya cepat tadi karena hari Sabtu, jadi saya ada pengumuman-pengumuman segala. Baik, yang kita lakukan, ini Bapak Ibu bisa lakukan juga sama yang bersama. Jadi pertama kita cek alertnya apa saja, ya itu dulu. Alertnya, jadi alert tanggal 11 adalah BRPT. Alert lain-lainnya ini, ya ini akan dibahas di weekly, besok ada beberapanya di voting ya, Bapak Ibu bisa vote. Oke, jadi join dulu Telegram channelnya atau dilihat di deskripsi videonya ada link untuk voting ya. Nah, kita tahu ada BRPT. Kita cek juga mungkin ada saham yang juga Bapak Ibu sudah miliki. Muncul nggak di Rekom atau Bapak Ibu pengen masuk tapi BRPT sudah, pengen yang lain Bapak Ibu cek /Rekom. Nah ini ada saham-saham lain yang mungkin bagus kita lihat. Hanya BRPT ya di volume price, jadi alertnya hanya BRPT, di volume price hanya BRPT. Kita lihat di pattern candle, Arto ada bullish engulfing, Akra ada bearish, BRPT ada di sini, bagus mudah-mudahan. Era potensial reversal ya Bapak Ibu, era. Goto bearish, MPMX bullish, MTEL bearish, Pegas, Hammer, Saratoga bearish. Ini Saratoga dia mau masuk siklus bearishnya si Wyckoff ya, jadi mencari demand zone di bawah. Unilever juga bearish harami. Rocketjet ada ESA, Bapak Ibu bisa cek ESA ada alert nggak kemarin-kemarin. RMKS sell, hati-hati, Golden Cross tidak ada, Dia Cross tidak ada. Jadi BRPT dan TPIA ini sekawanan ya. Satu lagi orang yang dihebohkan tuh adalah Cuan. Tapi dia tidak kompas 100, saya nggak hitung ya. Jadi seperti itu ada BRPT, kalau mau TPIA, dan berapa candle di sini yang bisa diperhatikan. Oke, selain itu kita cek juga di ledakan volume. SCR, VBOOM. Bagaimana ledakan volume? BDKR ini sama apa BDKR-nya? BRPT, ini nggak tahu nih baru. Kalau baru mungkin catnya belum bisa nih. VPA BDKR. Atau saya harus buka dulu. Iya, Bapak Ibu, ini baru IPO jadi belum cukup datanya ya. Oke, nggak apa-apa. Chartnya untuk ditampilkan nanti error. Datanya sudah masuk ke dalam database, tapi biasanya kita menunggu sampai 6-7 bulan lah. Oke, jadi stabil dulu patternnya. Oke, sekarang kita akan bahas BRPT berarti ya. Sekarang kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Komposit kita mulai dengan Speedo Composite. Nah, kita bahas dulu komposit. Kompositnya netral. Kemarin kita close-nya negatif. Jadi kalau Bapak Ibu ketik composite, saya ketik composite, Speedo Composite, Bapak Ibu silakan ikutin. Ketik juga composite. Jadi sambil sama-sama kita berada di layar yang sama. Jadi netral ini adalah demand sama dengan supply. Jadi berada di tengah dia. Kalau nanti supply masuk makin kuat, maka dia akan jatuh ke fear.
Oke, kalau dia jatuh ke makin kuat paniknya, terus cepat turunnya, ekstrim, maka di sini kita bisa gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Biasanya kalau extreme fear 1 hari 2 hari itu masih ada kesempatan kita untuk buy on weakness. Begitu juga kalau menguat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ada di atas, nanti saya coba tempel atau di tutorialnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Nah, sekarang kita lihat dengan Star Channel. Bagaimana rotasi bintang kalau composite-nya ternyata ditutup tipis. Oke, ditutup menurun negatif tipis. Kalau kita lihat basic ya sudah naik terus, akhirnya kenaikan ini terhenti. Lalu kita bisa lihat dia mulai kemasukan fear, dia mengarah ke sana. Masih di zona psikologis grid, tapi fear-nya sudah mulai masuk. Kesehatan masih terus jatuh, tekno masih terus jatuh. Nah, ini infra bisa diperhatikan Bapak Ibu. Lalu apalagi yang bisa diperhatikan? Industri melemah, non cyclical. Jadi trust melemah, jadi infra non cyclical. Nah, ini finance nih bisa dicek and check lagi nih ya Bapak Ibu, soalnya dia nggak terlalu kuat. Mungkin juga properti ya. Jadi ada non cyclical, infra, properti apa ya ini? Nanti dicek lebih detail. Oke, energi juga tertahan melambat ini. Kalau ada penguatan dia akan ke kanan. Tapi basicnya sudah melemah ini. Sektor basic. Oke, itu dia. Langsung kita lihat VPA Weekly Composite. Masih udah hampir berapa lama ya? Setahun lebih nih Bapak Ibu, composite nggak kemana-mana. Jadi kalau kita beli di sini bisa jual di zona supply, beli di zona demand, jual supply, demand supply. Tapi ingat nih, supply makin kuat ya, makin menahan. Ini demand supply. Kalau demandnya jebol, kita pergi, kita tunggu demand di bawahnya. Jadi makin lama makin cepat mainnya ya, makin cepat. Jadi dulu seminggu, 2 minggu, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, 8 mingguan. Kalau di sini cuma berapa mingguan ya Bapak Ibu? Sudah zona supply. Kecuali dia membentuk suatu bar, dia break up, maka dia membentuk pattern baru. Ini baru ceritanya akan berbeda ya. Jadi kita sementara ini ranging sekitar di sini. Jadi kalau Wyckoff ini adalah marking up, ini adalah distribusi atau reakumulasi. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Sampai dia break ke bawah membentuk new low. Nah, ini disebut the best time for selling, second chance to sell, maka ini adalah marking down. Tapi kalau dia untuk break khas ke atas lagi, maka ini reakumulasi. Oke. Mungkin sekali ada spring dulu ya di sini. Cucuk naik lagi. Ya, itu ceritanya berbeda lagi. Ya. Hari Senin kemarin kalau kita lihat Jumat hari ini kita lihat bahwa volumenya dia rata-rata ya. Tapi spreadnya narrow ya. Ada kecenderungan memang sejak bulan Oktober volumenya merendah ya. Agak khawatir nih. Ini kan dia meningkat. Oke, nanti kita perlu konfirmasi itu apakah dia break upper downchian atau break lower downchian. Tentu nanti divalidasi oleh volume. Kita lihat dengan VPA composite. Nah, jadi kalau untuk daily, kebetulan kalau ini boleh ditarik garis, dia memang begitu. Ini kalau boleh ditarik garis. Tinggal sebentar lagi lah mengkerucut begini Bapak Ibu. Kita nggak tahu ya. Oke. Sementara ini volumenya makin rendah dalam 3 hari terakhir. 1, 2, 3 dia makin merendah. Makin melemah. Kelihatan di BDT-nya tidak kelihatan ini terjadi akumulasi atau distribusi. Artinya kita masih perlu wait and see. Kalau dia turun dalam kita jangan terpanik. Kalau volumenya nggak besar, kalau kita naik jangan terlalu greedy juga. Main cepat aja lah ya kalau uncertainty. Oke, sekarang kita akan mulai dengan BRPT, alert yang pernah lakukan. Jadi mulai sahamnya ya Bapak Ibu, mulai pembahasan saham. Pertama kita cek dulu alert untuk saham BRPT. Alert untuk BRPT, dia fresh atau tidak? Oh, kali ini fresh ya. Fresh ini Bapak Ibu. Jadi sebelumnya
Fresh itu artinya mungkin setelah 1 bulan lebih dia baru keluar lagi alertnya. Lihat ini ya. Ini ada fresh tapi tidak berlanjut. Ini juga ada fresh, jadi kita mulai bisa antisipasi ya. Kalau dia mungkin the best time for buying, nanti bisa dibuat tutorialnya kalau menjadi trading plan. Oke, sekarang kita akan lihat. Saya belum cek pula ya. Oke, dia fresh. Kita lihat itu. Kita mulai dengan setelah itu Bapak Ibu ketik juga Speedo. Speedo BRPT. Silakan ketik ya. Speedo BRPT. Nah, itu dia. Nah, untuk Speedo BRPT diperbesar. Nah, ini penjelasannya. Jadi siap kan dilakukan penjelasan. Dia berada di zona grid. Artinya ini adalah demand saat ini lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar supply, itu artinya menurut hukum pertama Wyckoff, harga naik karena menurut bagi saya atau para trader volume price analysis, harga naik itu cuma satu penyebabnya, demand lebih besar daripada supply, ya itu saja. Tanggalnya sudah benar dan lainnya sudah benar. Oke. Sekarang kita akan lihat rotasi bintang untuk BRPT, daily untuk pusat rotasinya adalah composite. Jadi BRPT ini sebenarnya sejak berapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu sudah pindah dari VIR langsung masuk ke grid ya, lalu menguat, sempat ada pelemahan sebentar, lalu dia melesat kencang sekali. Dia naik, saya nggak tahu ini apakah menjadi ekstrim, tetapi kebetulan pula kompositnya merah, jadi dia makin terjadi, kalau begini namanya akselerasi ya. Terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya menjauh dan ke arah grid ya, ke arah kanan. Sementara sektor basicnya mulai melemah, mulai kemasukan fear. Itu untuk daily. Mari kita lihat weekly-nya seperti apa. Week W star BRPT. Kalau weekly-nya sama-sama berada di zona grid ya, jadi dia outperform. Nah, ini secara relatif karena pembahasan rotasi bintang itu pakai relatif saja ya. Harus pakai kalimat relatif. Nah, ini secara relatif kebetulan dia outperform berada di sebelah kanan. Jadi kalau yang mengikuti siklus, dia mulainya di sini, ini bottoming sekali ya. Sekarang dia secara weekly masih di atas komposit. Artinya komposit juga performnya jelek juga, nggak bagus-bagus amat. Pakai weekly. Jadi dia ini sebenarnya momentumnya jatuh, power price-nya menguat ya Bapak Ibu. Dia mungkin kalau terus-terusan ke sana, biasanya dia akan bergerak naik. Sama juga di sini ya. Tapi kemudian posisinya aja relatif dia outperform, berada positif di zona positif dibanding composite. Oke, mudah-mudahan dia terus menguat ke sana lagi ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau rotasi pusat rotasinya diganti dengan sektoral nomor 1. Kita start pakai S ya. S itu artinya sektoral, sektornya nomor 1. Tapi daily ya, weekly-nya nggak ada. Nah, TKIM di sini BRPT di mana, kawan? INTP, NKP, SMGR. Oh, ini BRPT warna hijau ya. Nah, kalau pusat rotasinya adalah basic, relatifnya BRPT yang mana BRPT nih? Bingung yang mana BRPT ya? BRPT itu ini BRPT. Oh, di sini dia nggak kemana-mana dia. BRPT ini berputar-putar di sini. Habis panik terbitlah hope. Baik. Oke, nanti saya cek lagi nih. Kenapa dia di situ ya? Oke, apa-apa. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek dengan PBVROE sektor nomor 1. Kita lihat rasio-rasionya. Ini nice to know saja. Saya jarang menggunakan chart ini, tapi informasinya lumayan lah. Dan di BRPT misalnya, kita bisa tahu BRPT ini berada di kuadran 2, di mana ROE-nya maksudnya ROE-nya adalah di bawah rata-rata ROE-nya adalah 8,05.
PBV-nya juga sudah naik, artinya sebenarnya dari rasio-rasio tidak terlalu oke, tapi karena saya bukan trading berdasarkan rasio-rasio, saya trading berdasarkan volume price analysis, maka ini hanya untuk informasi-informasi tambahan saja. Tetap keputusan itu berdasarkan volume dan price. Oke, sekarang kita akan lihat, karena dia cuma ada satu alert, maka kita lihat volatility VRM sektor 1 data 1 tahun. Ya, kita lihat pakai VRM. Bagaimana BRPT ini terhadap kawan-kawan ya, ini ya, kita lihat analyze. BRPT relatif terhadap yang lain, dia dibandingkan dengan komposit juga, dalam 1 tahun BRPT ini dia turun nih. Maksud saya daily average-nya lebih rendah dari komposit, tapi dia volatilitasnya rata-rata lah. Dia tidak terlalu volatil, berbeda di sini ada ESA dan BRMS, dia berada di tengah-tengah. Cuman average daily return-nya di bawah beberapa saham, di bawah NKP, di bawah TKIM ya. Oke, sekarang kita lihat dengan PCM sektor nomor 1, data 1 tahun. Bukan PCM, CRM sektor nomor 1 data 1 tahun. Salah ya. Kalau PCM itu portofolio, jadi nama sahamnya kita ketik. CRM sektor nomor 1 data 1 tahun. Jadi dia berisi korelasi saham-saham yang ada di sektor EDX Basic untuk 1 tahun ya. Jadi Bapak Ibu bisa 6 bulan. Nah, di sini ada BRPT. Jadi kalau kita lihat BRPT korelasi dengan AGI, Antam, Avia, mereka ini korelasinya ya cuman sama BRMS yang di atas 0,5 masih boleh nih. Kalau Bapak Ibu punya AGI boleh beli BRPT, punya Antam boleh beli 35 boleh beli BRPT, beli Avia boleh. Tapi kalau punya Antam, punya BRMS mau beli BRPT, hati-hati ya korelasinya tinggi. Begitu juga kalau kita lihat BRPT di sini, mana nih BRPT? Nah, ini ya dengan TPA boleh, TKIM justru dengan TPA dan TKIM mereka korelasinya tidak tinggi. TPIA ya dengan TPIA. Yang tinggi itu hampir tidak tinggi dengan rata-rata ya. Paling tinggi 0,5 sekian, 0,55. Oke nih aman nih BRPT kalau saya rasa Bapak Ibu. Dia bergerak independen dengan saham yang lainnya. Oke, kita mulai dengan VPA weekly BRPT. Kita lihat dulu chart volume price-nya. BRPT karena dia bentuknya sendiri ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Kalau ini polanya seperti ini. Ini dia polanya Bapak Ibu. Dia kalau sudah ada set meledak 2 turun. 2 candle, 3 candle, 4 candle. Ini turun. Nah, ini mungkin kalau minggu depan meledak mungkin biarin dulu ya. Nanti kalau melewati berapa nih 1000, nah ke atas ini boleh cicil jual ya. Agak jauh. Kalau lihat pattern-nya ya. Lihat pattern-nya nih. Sampai meledak naik 1 candle, 2 candle, melewati garis ini mungkin jual dulu ya. Nanti kita lihat daily-nya karena pattern-nya seperti itu. Sementara ini dia memang break di sini ya, tapi kalau lihat monthly-nya dia enggak nih. Ini terpaksa harus lebih besar nih ya. Susah juga nih. PPA monthly pakai huruf M, BRPT. Polanya ada tapi tidak umum polanya. Oh, begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat monthly pola besarnya, dia mungkin siklus besarnya sudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tarik garis, kalau ini juga ditarik garis, ya segitiga inilah. Ya, dia bentuk segitiga ini. Saya tidak rapi ya, jadi mungkin kalau dekat-dekat sini buy, dekat-dekat sini bisa jual nih. Tinggal ditarik aja Bapak Ibu analisa rapi karena saya kenapa begitu? Karena saya belum melihat ada volume yang meledak besar. Jadi kalau dia mau naik tinggi dia harus ini namanya ledakan volume ya. Bam. Setelah itu naik tinggi. Volumenya cuma sampai sini. Tapi kehasannya udah tinggal jalan dia gitu. Nah, ini kalau dia close di 650 warning ya. Warning, bahaya. Bahaya karena dia bisa melanjutkan ini marking up, ini distribusi, ini redistribusi, ini marking down. Bahaya ya. Mungkin di bawah ini baru akumulasi.
Oke, itu dia. Bahkan sampai ke monthly ya, mumpung hari Sabtu. Oke, sekarang kita lihat VPA BRPT untuk daily ya. Bagaimana? Apakah the best time for buying? Kalau begini ada sinyal potensial buying climax, tapi di speedometernya belum terlalu mengkhawatirkan. Kalau keluar ini, besok biasanya koreksi dulu ya Bapak Ibu, potensial buying climax, authorized bullish sign, tapi masih bisa naik ya karena supply zone-nya berada di atas ini. Gimana ya Bapak Ibu? Artinya jangan kejar harga, tunggu dulu. Saya tidak tahu koreksinya di mana. Nanti kita pakai PIF ya. Kalau menurut teori mungkin dia ke sini, mungkin dia akan ambil garis ini atau mungkin dia akan ambil garis ini lah. Oke, weekly-nya tadi dia jebol nggak ya weekly-nya? Oh, di sini weekly-nya. Volume-nya memang meningkat. Jadi antara price dan volume weekly valid, gitu dia. Makanya saya tadi agak mau masuk, tapi lihat cara masuknya sekarang kita hati-hati karena dia ada buying climax. Volumenya valid, weight-nya valid, tapi terlalu greedy hingga dia katakan kalau ada potensial buying climax kan itu sign of weakness ya. Jadi jangan juga kita hajar langsung beli. Kita tunggu di sini, tunggu di sini, tunggu di sini. Siapa tahu diskon turun dulu sedikit baru naik ya. Gitu. Itu baru kita dapat kesempatan untuk buy lebih murah. Tidak greedy. Oke, kita lihat dulu yang lainnya. FVOL Bapak Ibu. FVOL BRPT. Kebetulan dia ledakan volume. Tapi dengan ledakan volume, kita tidak harus langsung beli. Kalau lihat ini teorinya ini adalah disebut dengan power box. Power box itu adalah box yang besar di antara box kecil-kecil, tiba-tiba dia box yang besar biasanya berasosiasi dengan ledakan volume karena dia sudah tahu greedy. Kalau lihat power box ini, di manakah kita cari swing terdekatnya? Nah, nanti cari nih dua tick ini adalah stop loss. Wajib pakai stop loss ya. Jadi kita mungkin satu lot masuk ke demand zone. Kan ini daily base. Nah, di sini baru 2, 3, 4, 5, 10 lot. Jadi kalau turun ke bawah kita buy on weakness. Target jual tentu ini. Ya, kalau kena 1000 ini jual setengah lah. Oke, kita ketemu power box. Sekarang kita akan lihat dengan VBP weekly BRPT. Dengan pattern seperti tadi bagaimana dia? Oke. Dari weekly-nya kita lihat dia coba mencebol supply and demand paling besar. Sekarang ini menjadi demand zone. Dan demand zone ini mungkin ini ya. Jadi demand zone itu berada di sini. Jadi baru ketahuan. Jadi besok kalau dia turun, kita beli di zona ini. Beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, atau 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, ya 32 lot gitu ya Bapak Ibu. Dia turun. Boleh begitu. Itu di sini untuk the ultimate demand zone tuh di sini. Nanti di sini juga ada demand zone tapi untuk weekly ya nih. Oke. Begitu ya kita tahu demand zone yang terbesar di mana. Kita lihat sekarang VBP, BRPT. Oke. Ya, boleh juga ini. Sekarang kita baru lihat di sini ada supply zone. Di bawah ini demand jadinya, demand. Di atas ini dia tertahan. Oh, ada gap. Kedetek ya Bapak Ibu tadi ada gap ya. Jadi mungkin kalau dia greedy, dia naik, tutup dulu gapnya baru dia turun ya. Dia tutup dulu gapnya. Kita cek dulu gapnya ada atau enggak. Pakai, oh iya ini ada gap. Gap itu paling gampang lihatnya gap pakai FVOL ya di sini. Ada gap. Ya, jadi bisa jadi kalaupun dia naik tinggi, kena dulu gap baru dia turun. Oke, jadi Bapak Ibu jangan kesal. Ini ada garis tinggi ini. Ini kita tarik nanti mungkin sekitar 830 kita mulai buy. 830, 820, 810, 800 gitu ya. Mulai di bawah 800, 2 lot, 4 lot, 8 lot gitulah. Di sini adalah demand zone. Stop loss di bawah ini. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat wave. Wave BRPT. Wave. Kalau wave ini ke sini jadi dari ini makin lama makin kecil, dua-duanya makin kecil. Nah, di sini adalah untuk downtrend, down move.
down move wave. Jadi dia lebih besar ya. Yang kita lihat adalah waist volume, kita cocokkan dengan ini. Jadi Elliott wave-nya atau wave ini zigzag ini divalidasi oleh volume wave ya. Jadi benar dia new low dan volumenya besar. Ini valid. Sekarang ternyata dia break up. Volume up-nya belum valid. Jadi mungkin dia ini agak artifisial. Bapak Ibu, mungkin jangan kita belinya, tunggu dia koreksi lah. Karena ini artifisial nih. Dia kalau kita lihat visual dia masih lebih rendah, ini masih lebih rendah daripada down wave-nya. Kemarin tuh hanya gara-gara satu juga ini besar ya, dia hajar kanannya cukup kuat jadi orang cukup greedy. Kalau terlalu greedy kita tunggu koreksi sedikit ya. Kalau mau jaga atas satu lot saja. Ya gitu. Saya sih masih suka saham dapat kalau udah naik tinggi sabar tunggu kesempatan dia koreksi baru beli. Itu style saya ya. Sarannya begitu. Sekarang kita lihat DOM BRPT. Bagaimana dominasi rasio asing versus lokal? Cara rasio foreign 10%, lokal 89% hari ini. Dan kalau kita lihat sampai seterusnya dalam 20 hari juga besar, dalam 200 hari malah kecil. Oke. Sekarang kita lihat dengan PIF, foreign flow. PIF BRPT bagaimana? Asingnya ya besar ya, jadi hajar kanan juga besar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau beli ini ada gap ya. Jadi Bapak Ibu pasang satu lot. Ini ada pivot point nih. Di sini beli 2 lot ya. Di sini mungkin beli 2 lot. Beli ini 2 lot. Di sini mulai 4 lot. Mulai rapat 8 lot. Berapa? Piramida 16 lot. Di sini 175 berapa? 32 lot. Misalnya gitu ya. Jadi kenapa atas harus jaga supaya kita nggak FOMO. Jadi sudah dapat satu lot nggak apa-apa lah ya. Untuk petanda aja. Nanti kalau dia turun bisa 2 lot, di sini 4 lot, 8 lot bebas ya Bapak Ibu. Kalau dia turun piramida. Nah, kalau bottom fishing berapa ya? Pakai perintah bottom fishing /bot fish. Mudah-mudahan update ya. BRPT. Untuk pasang order bottom fishing bisa pakai ini. 855 close-nya benar? Ya, benar. Datanya sudah benar berarti. Jadi besok Bapak Bu bisa pasang di 735 sampai 727. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ini 775, 765 ya. Jadi di bawah stop loss. Pokoknya 765 Bapak Ibu pasang lah sampai 765 pasang sampai 765. Oke, itu dia asingnya. Kita lihat asingnya ini kalau kemarin itu 12 miliar dan 60 baru 60 hari dan minus dan 100 hari dia akumulasi. Intinya di sini dia memang sebenarnya asingnya terjadi akumulasi nih. Sekarang kita lihat dengan foreign flow map sektor 1 data 5 hari ya. Bapak Ibu bisa data 20 hari. BRPT terjadi akumulasi ya di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat Inco, SMK, MDK, Tin Antan semua terjadi distribusi dan markdown juga. Dia down juga sahamnya. Sekarang kita lihat dengan net map sektor nomor 5, sektor nomor 1 data 5 hari. Bagaimana? Apakah lokal juga akumulasi? Ya, lokal juga ikut akumulasi. Jadi mereka bersatu padu ya Bapak Ibu. Saling tidak menegasikan. Oke, sekarang kita akan lihat tren BRPT. Ini rasio-rasio juga ada di sini. Q1 2023, jadi overvalue ya Bapak Ibu. Ini kalau kita percaya lah ya. Saya tidak terlalu ini juga. Hanya nice to know saja ya. Tidak menggunakan ini sebagai acuan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Higher high. Dia bentuk higher high ya. Dia membentuk new high. Dia break. Tertahan di atas. Tapi ini ada gap tadi ya. Ada gap. Untuk atas ini belum. Nah ini kalau mau beli di sini juga bisa nih, satu lot, 2 lot, 2 lot, gitu. Jadi di setiap biasanya kan dia tes lagi nih turun ke bawah. Apakah sampai 805 ini dipasang ordernya 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot gitu. Kalau makin ke bawah kita dapat makin murah. Baru siapa tahu dia naik lagi ke atas. Karena kan patternnya ini terbentuk. Low, high, high low, high high, high low, high high ya. Pokoknya dia tidak lebih tinggi dari dia tidak lebih rendah dari high low sebelumnya. Gitu. Asal dia turun ke bawah sini naik lagi kan kita dapat diskon gitu. Karena patternnya sudah terbentuk. Paling enggak dari sini nih.
Oke, MACD juga golden cross, uptrend. PWS, BRPT, kenapa nih internetnya macet? PWS, BRPT, apa lagi rame? Sebentar ya. Oh, ada. Internet rumah saya lama. Oke, oke. Nah, kita kalau lihat PWS, Bapak Ibu, P2 Walusiwa trading system di sini kita lihat ada IDX, 3 OBV ya. Dan trennya sudah up ini. Trennya sudah up ya. Dan bagusnya lihat, volumenya sangat kuat, wide dan very high dia close-nya. Di sini yang biasa saya perhatikan adalah zonanya sudah akumulasi dan akumulasi sudah kuat. Di sini yang terpenting lagi lihat, sudah terbentuk 3 rudang-rudang atau flowernya. Ini sudah kuat. Jadi nanti dia akan naik. Ini kan bergerak nih warna abu-abu ini, MA20 band ini. Ini masuk buy. Buy itu di dalam zona ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi selagi dia mantul-mantul zona itu kita gunakan untuk buy. Kemarin sangat besar ya, Bapak Ibu, sangat besar sekali. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa sekali lagi untuk voting. Voting di weekly stock analysis, Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram channel. Di sini ada Bapak Ibu, please vote ya. Deep Learning Trading Channel, Bapak Ibu silakan pilih salah satunya. Nanti kita akan bahas besok. Yang mudah-mudahan analisanya terpilih dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua sebagai second opinion. Silahkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk di vote ya. Begitu saja, insya Allah kita bertemu besok di weekly analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.